Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini, pada siang ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama di sini berdiskusi dan bersilaturahmi dalam Zoom meeting terkait dengan pengadaan barang jasa ini. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita yang semua yang ada di sini tergabung dalam Zoom meeting hari ini mendapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama-tama kami hormati Bapak Budi Santosa dan grup training dan consulting, Pak Muklis, Cak Mus, kami hormati Pak Fidi Janwardani sebagai narasumber kita hari ini, Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Untuk hari ini kita akan membahas terkait dengan rencana umum pengadaan untuk tahun 2022. Seperti yang kita tahu bersama Bu ya, Bapak Ibu. Jadi memang setiap perencanaan itu perlu direncanakan, setiap pengadaan itu perlu direncanakan dan direncanakan, kemudian kita inputkan ke dalam sirup sistem informasi rencana umum pengadaan. Nanti untuk materi ini akan dijelaskan secara gamblang oleh Bapak narasumber kita ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Nasir, saya dari UKPBJ, Sekretariat Daerah Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Untuk materi narasumber kita ini, beliau adalah Bapak Fidi Janwardani dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Beliau adalah fungsional, Pak ya? Iya. Fungsional, ya Pak. Ya. Kami mengharapkan, mengingat pentingnya acara ini, kami mengharapkan kepada Bapak Ibu yang tergabung dalam Zoom hari ini untuk lebih aktif, untuk berdiskusi dan bertanya jawab. Mengingat materi ini sangat penting Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, nanti apabila Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan, kita kasih kesempatan untuk mengetiknya di kolom chat. Atau kalau ingin bertanya langsung, boleh bertanya langsung dengan klik raise hand, sehingga nanti dapat bertanya langsung kepada narasumber. Nah, Bapak Ibu, untuk daftar hadir pada hari ini nanti disampaikan oleh Pak Admin. Untuk daftar hadir, untuk sesi tanya jawab kita sampaikan dulu materinya Pak ya. Baru tanya jawab Pak ya. Nah, materi ini kurang lebih 50 menit lah Pak ya. Untuk selanjutnya kita tanya jawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan serahkan kepada Pak Fidi sebagai narasumber. Mungkin sebelum mulai saya buka pantun dulu nih Pak. Izin Bapak Ibu. Membeli ayam potong bersama Ibu. Ayam dibeli untuk dimasak gulai. Mohon izin kepada Bapak Ibu, mengingat waktu acara ini akan segera kita mulai. Baik, selanjutnya kita lanjutkan, kita serahkan kepada Pak Fidi Janwardani. Kepada beliau, waktunya kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Pak Nasir? Alhamdulillah siap Pak, kedengar Pak. Jelas. Baik, terima kasih Pak Muji Santosa yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbagi terkait dengan pengalaman rencana umum pengadaan. Cak Muklis telah fasilitasi, Pak Nasir sebagai moderator, dan Bapak Ibu sekalian peserta Zoom yang berbahagia. Mudah-mudahan di sesi siang ini kita bisa saling berdiskusi, saling berbagi terkait dengan rencana umum pengadaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah momen-momen pas sebenarnya. Memang bulan Oktober
ini November awal ini harusnya sudah membahas terkait dengan rencana umum pengadaan tahun 2022, karena ini ada beberapa anggaran-anggaran yang memang harus dilaksanakan per 1 Januari. Contoh jasa security, jasa cleaning service, jasa teknisi, bahan makan siswa, nah semuanya itu banyak sekali, sehingga hal inilah yang memang harus dimulai dari awal perencanaan pengadaan. Seingat saya di sesi sebelumnya pernah Mas Arief menyampaikan terkait dengan perencanaan pengadaan. Nah, itu adalah bagaimana teman-teman melakukan identifikasi kebutuhan dan sebagainya. Nah, ini menjadi awal tonggak kita melangkah di dalam untuk melaksanakan tahun 2022. Apa yang kita rencanakan Bapak Ibu tahun ini untuk tahun 2022 itu adalah sangat penting sekali. Kenapa? Kita ingin perencanaan kita itu menjadi perencanaan yang berkualitas. Berkualitas itu berarti apa? Kita sudah merancang dengan baik. Yang banyak sekali terjadi, kita tidak pernah merancang secara baik, akhirnya apa? Pelaksanaan juga tidak baik. Ya, terkait dengan tender, akhirnya pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya segala macam, akhirnya ada kendala di pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini yang harapannya adalah kita sudah merancang perencanaan pengadaan ini dengan baik dan berkualitas, sehingga apa yang menjadi tujuan pengadaan itu akan tercapai. Baik terkait dengan penggunaan produk dalam negeri, pemberdayaan usaha-usaha kecil dan mikro, itu sudah ada regulasinya yang memang harus Bapak Ibu sehingga perencanaan kita ini benar-benar akan semakin berkualitas dan bisa dirasakan oleh seluruh stakeholder pemerintah, mulai dari usaha kecil sampai usaha besar, sehingga semua bisa merasakan anggaran pemerintah baik APBN maupun APBD. Bapak Ibu sekalian, rencana pengadaan adalah sesuatu yang memang Bapak Ibu menjadi kewajiban yang harus diumumkan dalam rangka transparansi pengadaan. Kenapa? Anggaran yang kita dapat itu adalah anggaran yang dari pajak yang dibayar oleh rakyat. Nah, apa yang itu yang kita bertanggungjawabkan dengan kegiatan yang kita sampaikan ke rakyat juga, ke masyarakat juga. Ini loh anggaran yang dikasih ke pemerintah itu di tahap berdaya mana untuk kegiatan, mana yang untuk pemberdayaan masyarakat, mana ini adalah hal yang sebenarnya sebagai siklus antara masyarakat dengan pemerintah, itu sebagai sebuah siklus yang saling mendukung. Nah, ini sekali lagi memang perlu kita saling memberikan informasi yang jelas secara detail terkait dengan transparansi pengadaan. Berikutnya Bapak Ibu, mulai sekarang ini pelaku usaha itu sudah standby Pak, melihat sirup Bapak Ibu. Untuk 2022 itu mereka sudah ngintip. Wah, ada pengadaan apa ini? Ada, itu akan diintip semua. Wah, ini ada tender konstruksi, yang kontraktor sudah siap-siap ini. Yang pengadaan barang, wah ada pengadaan mobil, wah yang jalur-jalur sudah siap-siap ini. Nah, ini sebuah adalah upaya dengan kita mengumumkan RUP ini adalah mempersiapkan mereka juga agar bisa berpartisipasi. Mereka menyiapkan administrasinya, menyiapkan kebutuhan, menyiapkan barangnya, sehingga benar-benar ini sebagai suatu siklus yang baik. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya tadi sudah disampaikan, nama saya Vidi Janwardani, saya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Biro Umum dan BPJ. Saya selama ini fungsional PBJ, tapi saya mengawaki LPSC dan katalog sektoral Kementerian Kelautan dan Perikanan. Jadi tiap hari kita sibuknya ngurusin, sekarang lagi sibuk katalog sektoral nih, karena ada banyak yang tentunya akan menjadi katalog sektoral. Baik, saya akan coba share screen. Mudah-mudahan ada kendala ya. Sudah kelihatan ya Pak Nasir ya? Sudah Bang, jelas. Sudah. Baik, ya, makasih. Lanjut. Kalau kita berbicara terkait dengan pengadaan, pengadaan itu adalah proses perumusan kegiatan, mulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan barang itu apa jasanya, cara pengadaannya barang atau jasanya, jadwalnya kapan, dan anggaran pengadaannya.
Jadi ketika kita bicara pengadaan barang dan jasa itu ini. Mulai dari identifikasi kebutuhan. Nah, ini yang kemarin sempat disampaikan oleh Mas Arief sebulan yang lalu kalau nggak salah ya, terkait dengan perencanaan pengadaan, identifikasi kebutuhan. Nah, di sini saya nggak membahas terkait dengan identifikasi kebutuhannya. Yang kedua, kapan perencanaan pengadaan? Perencanaan pengadaan itu apa sih sebenarnya? Perencanaan pengadaan itu melakukan kegiatan mulai dari identifikasi pengadaan. Nah, ini adalah baru nih Bapak Ibu. Kalau dulu itu kita mulai dari identifikasi kebutuhan penetapan, kalau perencanaan pengadaannya itu adalah mulai dari identifikasi pengadaannya. Dari hasil identifikasi kebutuhan itu nanti dilanjutkan jadi identifikasi pengadaan. Ini pengadaan barang, ini pengadaan bukan, ini pengadaan atau bukan. Nah, dari situ nanti akan muncul di dalam identifikasi pengadaan. Jadi ini adalah pemahaman terkait dengan perencanaan pengadaan. Berarti perencanaan pengadaan itu mulai dari identifikasi pengadaan sampai ke penyusunan anggaran pengadaannya. Nah, ini adalah sedikit perbedaannya di versi di regulasi baru di mana. Nah, rencana umum pengadaannya adalah daftarnya. Jadi Bapak Ibu kalau ngomong rencana umum pengadaan itu hanya daftar. Daftar rencana pengadaan barang yang akan dilakukan. Nah, daftarnya saja Bapak Ibu. Jadi sebenarnya Bapak Ibu tinggal membuat satu lembar daftar rencana umum pengadaan udah selesai di dalam rencana umum pengadaan itu. Nah, di dalam LKPP itu dibuatlah sistem namanya sistem rencana umum pengadaan. Itu adalah munculnya daftar nanti. Daftar rencana apa saja yang kita sama kayak kita mau belanja ke ke warung gitu kan kita sudah punya daftarnya. Mau beli bawang, mau beli cabai itu kan ada daftarnya. Pasti begitu, ibu-ibu itu kan begitu. Itu adalah daftar. Nah, daftar-daftar inilah yang nanti akan menjadi dasar Bapak Ibu untuk melakukan proses transaksinya, proses pelaksanaannya, proses tendernya semacam itu. Jadi nanti begitu kita beli cabai, nanti ke warung ya beli cabai. Nah, yang terjadi adalah sering begitu beli di tulisannya beli cabai nyampe warung ternyata beli nasi pecel, cabainya udah diulek kan. Nah, ini adalah jadi sekali lagi daftar rencana umum pengadaannya. Siapa saja ya Bapak Ibu yang terlibat? Nah, di sini adalah pengguna anggaran, nanti yang menetapkan perencanaan pengadaan, menetapkan dan mengumumkan RUP-nya, melakukan konsolidasi itu adalah pengguna anggaran. Ada kadang ada yang juga didelegasikan PA-nya didelegasikan ke KPA. Nah, dari KPA dan juga pendelegasian pekerjaannya ke PPK. Nah, ini adalah para pelaku di dalam menyusun rencana umum pengadaan. Nah, kita harus kewajiban harusnya PA, KPA atau PPK. Nah, kalau kita kan bukan PA, bukan KPA, bukan PPK harusnya tidak perlu. Tapi kita di sini adalah membantu para PA, para KPA, para PPK di dalam melakukan penyusunan rencana umum pengadaan. Karena para pengguna anggaran, para KPA atau para PPK itu kadang waktunya tidak mungkinkan lagi untuk menyusun perencanaan pengadaan ini karena dengan kesibukan yang memang yang luar biasa kan begitu. Karena ini sekali lagi adalah sebagai pekerjaan tambahan di dalam proses pengadaan barang dan jasa. Nah, kalau kita lihat siklus pengadaan barang dan jasa itu adalah mulai dari perencanaan sampai serah terima. Nah, kita di sini adalah baru mulai dari perencanaan pengadaannya. Dari kita awal langkah. Makanya ini adalah momen yang paling bagus biar teman-teman memahami apa itu perencanaan pengadaan, apa itu rencana umum pengadaannya. Nah, kalau kita lihat di dalam Perlem 11 tahun 2021 terkait perencanaan pengadaan, itu ada mulai namanya identifikasi kebutuhan, ada identifikasi pengadaan, ada penetapan barang atau jasanya, ada cara pengadaannya, ada jadwal pengadaannya, anggaran pengadaannya, dan rencana umum pengadaan. Yang paling terakhir ujung itu adalah di rencana umum pengadaan, di dalam dokumen perencanaan pengadaan. Nah, ini yang Bapak Ibu. Ketika kita filosofinya begini, kita itu harus melakukan identifikasi kebutuhan dulu. Kita itu butuh apa sih tahun 2022? Pasti kita sudah merancang. Tahun 2020 kita itu mau bikin kegiatan apa? Mau beli apa? Oh iya, tahun 2022 contoh saya mau beli ATK, beli kertas. Kenapa? Ya karena memang kebutuhan rutin. Nah, itu diidentifikasi. Ada butuh kertas berapa? Oh, saya butuh 10 rem. Itu harus tertulis, Pak.
tertulis nanti, butuh kertas 10 rem ditulis. Terus kira-kira nanti kertas yang seperti apa? Nah, seperti apa? Oh, kertasnya nanti misalnya yang ukuran 10 gram. Terus warnanya putih, ukurannya A4 atau F5 atau apa. Itu adalah identifikasi kebutuhan. Nah, itu yang dilakukan. Begitu identifikasi kebutuhan, akhirnya muncul daftarnya adalah butuh kertas. Itu butuh kertas. Ya, itu baru identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan itu masih luas nanti. Kertasnya itu apakah yang eco-label, kertasnya yang apa, segala macam itu nanti diidentifikasi kebutuhan. Tapi di sini hasil identifikasi kebutuhan lah nanti itu digunakan untuk menyusun ke anggarannya. Jadi karena begitu butuhnya cuma 10 rem, 10 rem kali satu harganya kertasnya misalnya satu remnya 20.000, berarti butuhnya adalah 200.000. Speknya seperti apa? Yang tadi itu 10 gram, kertasnya A4, warnanya putih. Itu nanti digunakan sebagai dasar untuk menyusun anggaran. Nah, begitu ya, menyusun anggaran. Akhirnya muncullah di situ daftarnya di RKA yang diusulkan adalah RKA pengadaan kertas sebanyak 10 rem dengan harga satuan 20.000, totalnya adalah 200.000. Itu sudah muncul di RKKL-nya. RKAD-nya. Sudah muncul pada saat penyusunan anggaran. Nah, itu adalah awal identifikasi kebutuhan. Nah, setelah muncul RKA, pada saat penyusunan perencanaan pengadaan untuk APBN, pada saat bersamaan dengan rancangan undang-undang APBN dan nota keuangan, itu biasanya bulan Agustus September, itu sudah mulai dibahas karena apa? Draft RKA-nya atau RKD atau RKL-nya sudah jadi. Atau pada saat teman-teman di APBD itu rancangan perda tentang APBD dengan DPRD itu sudah muncul, itu nanti identifikasi pengadaannya. Jadi kita lihat dulu RKKL-nya atau lihat RKAD-nya. Jadi lihat, oh ini ada ini anggarannya, oh ini ada anggarannya, hasil identifikasi kebutuhan tadi. Oh ini tadi identifikasi tadi kertas 10 rem, oh ada ini, 10 rem di kode anggaran 5211 misalnya. Itu masuk di komponen atau di sub kegiatan kalau di APBD-nya. Oh sudah ada ini. Nah, wah ini nanti ini pengadaan barang atau jasa atau konstruksi atau jasa lainnya. Oh karena beli kertas, identifikasi. Wah ini adalah beli kertas berarti pengadaan barang. Kan begitu. Di RKKL-nya sudah ada. Ini adalah awal di dalam perencanaan pengadaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, perencanaan pengadaan ini dimulai ketika untuk APBN adalah rancangan undang-undang APBN dan nota keuangan, dan untuk rancangan perda tentang APBD dengan DPRD ini biasanya di bulan November ini sudah ada berdasarkan identifikasi kebutuhan. Kalau di daerah kan kalau di daerah itu kan ada musrembang segala macam itu ada urutannya ya sampai munculnya menjadi nanti tahapan ke rancangan perda APBD dan DPRD. Nah ini adalah mulai. Jadi para PPK, PA, PPK dan KPA tadi sudah menyusun perencanaan pengadaannya sehingga harapannya nanti akan muncul jadi RUP-nya. Nah, sebelum kita ke rencana pengadaan, kita review dulu penyusunan perencanaan pengadaan. Nah, ini adalah Bapak Ibu, ini adalah formulir identifikasi kebutuhan. Jadi Bapak Ibu harus punya list ini. Tadi butuh apa? Kertas, tulis kertas nomor 1. Butuh laptop, ditulis Pak. Ini adalah dasar identifikasi kebutuhan tadi. Laptop, pengadaan barang impor apa produk dalam negeri. Ini untuk usaha kecil atau non kecil. Ini laptop ini untuk apa? Kira-kira lokasinya di mana? Ini adalah daftar identifikasi kebutuhan awal. Jadi tadi itu berdasarkan identifikasi tadi muncullah kertas, ya akan muncul kertas di sini. Jadi Bapak Ibu buat list panjang begitu. Laptop, kertas, rehab, mau bangun, jasa konsultan, itu ditulis semuanya.
berdasarkan RKA yang sudah identifikasi kebutuhan yang ada di dalam RKA atau RKAD atau RKKL-nya tadi. Dibuatlah tabel ini Bapak Ibu. Ya. Jadi tabelnya ini ada nama barangnya, kriteria pelaku usahanya, uraian pekerjaannya, lokasinya. Karena untuk nyusun perencanaan pengadaan tadi, nyusun anggaran itu pasti butuh data dukung, ada laptop mana data dukungnya. Ini lokal PDN, TKD-nya berapa, KBL-nya berapa misalnya. Ada nggak pelaku usahanya? Untuk apa? Di PMN atau BMD-nya ada nggak? Nah, ini adalah nanti pada saat identifikasi kebutuhan. Jadi kalau identifikasi kebutuhan panjang, tapi ininya kita hasil identifikasi inilah yang akan muncul menjadi formulir perencanaan pengadaannya. Yang tadi itu kapan mulainya? Begitu RKA-nya jadi atau draft RKA-nya atau RKAD-nya jadi, APBD tadi dari rencana undang APBN dan nota keuangan itu sudah mulai nyusun perencanaan pengadaan. Kalau APBD pada saat rancangan perda tentang APBD dan DPR. Nah ini kalau kita lihat kalau di bulan APBN di bulan Agustus, Juli, Agustus, September ini sudah ada pembahasannya. Jadi ini sudah punya draft terakhir draft RKKL-nya. Kalau di APBD pada bulan Oktober sampai November kan ada pembahasan persetujuan RAPBD dengan DPRD. Nah ini juga sudah mulai menyusun perencanaan pengadaan. Jadi para PPK ini sudah sama PA, KPS sudah menyusun perencanaan pengadaan ya di tahun 2022. Teman-teman sudah mulai belum APBD? Nah ini tolong dicek nih, APBD sudah mulai. Jangan-jangan teman-teman untuk APBD masih sibuk dengan anggaran perubahannya. Nah ini jangan-jangan semacam itu. Nah ini yang harus kita perhatikan di dalam alur di dalam proses penyusunan perencanaan pengadaan. Jadi PPK ini harus sudah mikir tahun depan itu mau ngapain. Gitu. Bukan mikir tahun ini ngapain, tapi tahun depannya akan ngapain. Nah, ini tadi begitu sudah muncul RKA-nya berdasarkan identifikasi kebutuhan akan muncul inilah ada program, ada kegiatan. Kalau di APBD ada subkegiatan. Kalau di APBN ada program, ada kegiatan, ada klarifikasi rincian output, ada komponen sampai ada subkomponen. Nah, ini adalah muncul di RKA, RKD atau di RKKL. Ini jadi sudah ada draft yang sudah dibuat. Begitu sudah dibuat Bapak Ibu, apa yang lakukan? Sudah muncul di draft RKA-nya atau sudah disetujui nih RKA-nya. Apa yang dilakukan? Ya, tinggal menyusun Bapak Ibu. Tinggal menyusun rencana umum pengadaan. Ya, jadi ini ada perbedaannya di regulasi Perlem LKPP nomor 7 tahun 2018 dan Perlem LKPP 11 tahun 2021. Bahwa perencanaan pengadaan itu dimulai setelah ada pembahasan tadi. Kalau dulu mulai dari identifikasi kebutuhan, kita PPK itu sudah terlibat pada saat itu. Tapi idealnya identifikasi kebutuhan pun karena PPK ini akan terlibat di semuanya itu otomatis harusnya dari awal pada saat identifikasi kebutuhan juga sudah terlibat. Tapi itu adalah kewenangannya pengguna anggaran. Karena pengguna anggaran pada saat nyusun RKKL atau RKAD itu perlu didampingin para ahli-ahli pengadaan, baik APIP, UKBBJ, sehingga nanti apa yang disusun itu menjadi dokumen perencanaan pengadaan yang disusun adalah perencanaan yang berkualitas dan baik, kan begitu. Nah, begitu RKAL atau RKAD-nya jadi Bapak Ibu tinggal lihat di para PPK-nya dilihat di RKA-nya. Akan muncul kalau di kementerian ada level komponen atau subkomponennya, kalau di APBD akan muncul di subkegiatannya. Nah, Bapak Ibu lihat nih, akun-akun mana yang terasosiasi dengan BBJ? Nah, biasanya adalah belanja barang atau belanja jasa. Belanja modal, itu masuk belanjaan barang dan jasa. Akun belanja lain, belanja hibah, bansos atau belanja hibah dalam bentuk pengadaan. Tapi kalau belanja kalau di APBD hampir sama, untuk belanja tidak terduga, bansos atau belanja hibah dalam bentuk pengadaan barang dan jasa. Jadi yang dilihat itu yang dalam bentuk pengadaan barang dan jasa. Tapi kalau dalam bentuknya uang itu tidak masuk di dalam kategori kriteria pengadaan barang dan jasa. Kecuali belanja BTT tadi akan dialokasikan menjadi pengadaan barang, nah itu baru akan dimasukkan sebagai identifikasi pengadaan barang dan jasa.
Jadi ini Bapak Ibu, kalau di APBN Bapak Ibu melihat di komponen atau subkomponennya. Kalau di APBD melihat di subkegiatannya. Lihat RKA-nya atau RKKL-nya. Nah, seperti ini nanti akan dilihatnya. Nah, ini Bapak Ibu kalau lihat di APBD akan munculkan semacam ini. Ada programnya apa, kegiatannya apa, ada subkegiatannya apa. Nah, disinilah teman-teman APBD melihat apakah akun-akun ini 50102201101 ini adalah terasosiasi dengan pengadaan barang dan jasa. Kalau memang terasosiasi, berarti ini adalah masuk kategori pengadaan barang dan jasa. Masuk dalam identifikasi pengadaan, perencanaan pengadaan. Oh, ini sudah ada ini. Ini saya contohkan, analisis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah. Ini salah satu contoh. Di dalamnya ada apa? Ada belanja alat atau bahan ballpoint, ada belanja alat atau bahan kertas, kertas F4, kertas A4. Berarti kan ini adalah pengadaan. Belanja bahan makan, oh makan rapat, belanja pengadaan juga. Snack rapat, belanja pengadaan. Honor, wah honor ini masuk belanja pengadaan apa ini? Barang atau jasa? Nah, oh ini masuk jasa ini. Nah, semacam itu. Jadi ini adalah Bapak Ibu sudah melihat berdasarkan RKKL atau RKD-nya semacam ini. Oh ini pengadaan. Kalau yang tidak pengadaan apa? Belanja gaji dan tunjangan kinerja. Gitu ya. Jadi ini adalah pada saat begitu lihat RKKL-nya atau RKD-nya, oh ini pengadaan. Oke, itu di APBD. Kalau di APBN sama, yang dilihat apa? Komponennya. Komponennya berapa? Kodenya berapa? Komponennya apa? Layanan operasional sistem SPSC dan katalog misalnya. Ada kegiatan namanya operasional dan koordinasi SPSC. Di situ ada belanja daya tahan tubuh, ada belanja honor, ada belanja operasional, ada belanja bahan. Oh, ini masuk pengadaan. Oh, ini akun-akun ini terasosiasi dengan pengadaan barang atau jasa. Berarti ini adalah sudah masuk identifikasi. Oh, ini masuk. Ini adalah awal Bapak Ibu melakukan perencanaan pengadaan. Jadi lihat dulu RKKL-nya atau lihat RKAD. Nah, setelah kita pilah-pilah ini Bapak Ibu, baru kita tentukan ini pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, jasa lainnya atau pekerjaan integrasi. Kita lihat penambah daya tahan tubuh. Oh, itu kira-kira apa nantinya? Oh, daya tahan tubuh berarti beliin makanan. Oh, makanan pengadaan apa? Barang. Atau nanti catering. Nah, semacam itu. Oh, kalau catering berarti jasa lainnya. Kalau barang, pengadaan snack atau apa? Oh, ini barang. Berarti nanti dikategorikan pengadaan barang. Honor ini masuk apa ini? Oh, jasa ya. Masuk jasa lainnya, misalnya pembayaran honor. Operasional belanja apa? Oh, belanjanya ATK, belanja yang tidak terduga yang pasti ada. Oh, ini masuk di dalam pengadaan barang. Jadi dari situ kita kelompokkan lagi, Pak. Setelah kita ada identifikasi daftarnya tadi, terus dari LKKL sudah ini adalah pengadaannya, baru nanti dikelompokkan, oh ini adalah pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, konsultansi, jasa lainnya, dan integrasi. Jadi gitu. Itu nanti dimaktubkan. Begitu kita sudah penetapan barangnya, oh ini barang, kita cek, Pak, kodifikasinya, cek KBLI-nya, cek KBKI-nya. Jadi yang PPK yang harus melakukan pengecekan ini. Oh ini masuk KBLI berapa? Ini masuk KBKI berapa? Ini PPK sama PA pada saat menyusun perencanaan pengadaannya. Jadi oh ini KBLI-nya. Jadi selama ini kan tidak. Yang mencari KBLI itu teman-teman Pokja atau pejabat pengadaan. Suruh nyari KBLI-nya apa ya? Mau tender? Enggak. Ini adalah pada saat para PPK menyusun perencanaan pengadaan. Jadi, oh ini barang, laptop masuk KBLI berapa? Kita cek. Cari di skponline.bps.go.id. Atau sekarang ada OSS. Bapak Ibu lihat di OSS. Kalau laptop, pengadaan laptop itu masuk seksi berapa? Ada seksi 4 berdasarkan KBKI-nya atau KBLI-nya di sini. Produk, logam, mesin, dan perlengkapannya. Divisinya apa? Di sini akan muncul Bapak Ibu adalah KBLI-nya. Jadi ketika Bapak Ibu mau tender pengadaan laptop, berarti KBLI-nya yang kita cari perusahaan adalah yang punya KBLI 26210 semacam itu.
Jadi ini sudah pada saat perencanaan pengadaan itu sudah disusun oleh para PPK. Itu untuk pengadaan barang. Kalau untuk konstruksi, ya kita buat lagi nih. Pembangunan pasar modern. Seksinya 5. Kita lihat di mana? Di SKP online BPS itu di KBKI 2013 tentang jasa. Nah, seksinya 5, konstruksi dan jasa konstruksi. Konstruksi 53, kelompoknya bangunan. 5321 kelasnya, subkelasnya 5. Sampai di sini akan muncul Bapak Ibu, lihat di KBKI-nya atau di itu ada muncul SPU-nya. Oh, kalau membangun pasar modern ini SPU-nya adalah BG 004 atau BG 006. Jadi ini adalah sudah disusun pada saat Bapak Ibu menyusun perencanaan pengadaan ini. Nah, dari daftar-daftar tadi itu Bapak Ibu tadi dari tabel yang tadi dilengkapi tabelnya. Tadi kan identifikasi kebutuhan ada laptop, kriterianya, ditambahkan jenis barangnya. Berarti kita sudah kelompokkan laptop pengadaan barang, PC pengadaan barang, printer pengadaan barang. Jadi sudah ada muncul di sini. Oh ini jadi pengadaan barang, pengadaan jasa lainnya, jasa konsultansi. Nah tadi sudah ketemu KBKI atau KBI ditulis di sini. Jadi satu Excel begitu sudah bisa muncul nama barangnya, kriteria sampai ke KBLI-nya. Nah, itu adalah pada saat Bapak Ibu menyusun perencanaan pengadaannya. Nah, setelah muncul ada pengadaan barang, mobil dan segala macam ini, KBKI-nya di sini baru ditentukan. Barang tadi itu atau pekerjaan konstruksi tadi, jasa konsultansi, jasa lainnya maupun pekerjaan integrasi, itu cara pengadaannya gimana? Swakelola atau melalui penyedia. Ya, dari tabel ini kita bisa tentukan, oh laptop, pengadaan laptop. Oh ini cara pengadaannya apa? Swakelola. Emang bisa mau bikin laptop sendiri kan tidak. Jadi kita ngerakit sendiri, beli bahannya sendiri kan tidak. Oh ini adalah berarti melalui penyedia. Nah, yang 12, sosialisasi gemar makan ikan. Wah, sosialisasi gemar makan ikan. Oh, itu berarti kegiatan. Kegiatannya, oh ini bisa dilakukan swakelola ini. Berarti nanti pilihnya adalah swakelola. Jadi di situ Bapak Ibu, hasil identifikasi tadi baru kita kelompokkan. Oh ini pengadaan barang, ini pekerjaan konstruksi, ini jasa lainnya. Cara pengadaannya bisa swakelola, bisa penyedia. Pekerjaan konstruksi. Oh, kita misalnya perbaikan gorong-gorong di dalam rencananya sudah ada penyedia gorong. Oh, ini kira-kira mau swakelola apa penyedia ya? Penyedia juga bisa, swakelola bisa. Tergantung PPK dan PA-nya menentukan. Oh, ini nanti swakelola saja dengan kelompok masyarakat. Pembuatan gorong-gorong di desa-desa, udah dipilihlah nanti ke kelompok swakelola. Jadi di sini cara pengadaannya. Jadi di situ sudah kita bisa petakan. Oh, ini swakelola, ini penyedia, ini swakelola, ini penyedia. Nah, kita contohkan. Ada contoh ini teman-teman di APBD. Judulnya tadi saya contoh, analis kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah. Itu kan sebuah kegiatan, membuat analisis kondisi daerah. Nah, pada saat membuat analisis ini, kan membuat mikir ini, membuat analisa. Butuhnya apa ini? Ada belanja bahan. Ini kira-kira penyedia apa swakelola? Bisa penyedia, bisa swakelola. Kalau penyedia, otomatis kegiatan ini nanti dikasih ke penyedia. Nilainya berapa? 20 juta pengadaan langsung dengan penyedia. Nanti penyedia akan membuat analisis terkait dengan kondisi daerah dan permasalahan dan isu strategis. Jadi membuat kajian misalnya. Nanti penyedia yang akan membuat. Nah itu. Jadi tergantung PPK memaketkan. Ya udah ini adalah ruang lingkupnya penyedia saja. Atau wah kegiatan cuma belanja bahan sama kertas doang Pak, paling honor narasumber saja, ya udah kita swakelola saja, ya sudah kita pilih swakelola. Tapi di dalam kegiatan swakelola nanti ada namanya belanja bahan, namanya penyedia dalam swakelola. Ada belanja kertas, Anda belanja snack rapat, ada snack makan siang rapat, terus ada honor narasumber, nah semacam itu. Udah, nah ini yang jadi apa yang pilihan kita, para PPK, mana yang lebih efektif, lebih efisien, yaitu yang dipilih. Oh ini penyedia sajalah, biar kita nggak repot. Oh ya udah kita saja apa SDM kita cukup, kita punya orang-orangnya, tim kita sudah cukup, tinggal cari narasumber saja misalnya begitu. Itu bisa.
Atau wah ini 20 juta mana mau penyedia untuk ngerjain ini Pak. Cuma 20 juta isinya cuma belanja kertas sama belanja pulpoin sama honor doang. Nah, kadang-kadang ada juga wah pasti penyedia nggak mau Pak. Apa untungnya mereka kan begitu. Nah akhirnya ya udah swakelola saya. Jadi PPK memilih ini berdasarkan identifikasi kebutuhannya, SDM-nya, kompetensinya, anggarannya, kira-kira penyedia mau enggak. Nah ini adalah salah satu upaya. Oh ini aja, udahlah kita kerjakan swakelola saja dah. Jadi itu yang tertuang. Pada saat memetakan, oh ini adalah saya pilih swakelola. Otomatis nanti Bapak Ibu tinggal pilih swakelola. Nah, begitu swakelola, ya tadi apa belanjanya? Ya contohnya kalau honor, berarti kan pertanggungjawabannya apa? Cuma daftar honor saja. ATK 15 juta, wah belanja langsung ke toko ATK, toko seberangnya, belanja ada kwitansinya. Belanja bahan komputer 15 juta, oh ini nanti tinggal belanja semacam. Konsumsi rapat, nanti pada saat rapat pesen snack, makan siang. Honor narasumber daftar honornya. Kalau ada perjalanan dinas tinggal perdin saja semacam itu. Pertanggungjawabannya adalah hotel dan daftar perdin dan kwitansi dan tiket pesawat dan hotel. Ini adalah simpelnya di dalam proses pemilihan swakelola atau penyedia. Jadi sebenarnya tidak sesuatu yang susah ketika kita milih penyedia atau swakelola dan tidak perlu diperdebatkan. Tergantung bagaimana PPK mau memilih. Bisa swakelola, bisa penyedia berdasarkan identifikasi kebutuhan, identifikasi kompetensi, identifikasi SDM-nya segala macam begitu. Padahal kami pernah juga menyusun UKL UPL itu swakelola Pak. Itu dengan perguruan tinggi ya, ada juga. Ada juga yang swakelola tipe 1 ngerjain sendiri ada juga karena SDM-nya ada, dia punya ahli lingkungan segala macam itu boleh. Tergantung bagaimana kita memaketkan, mau milih mau penyedia atau swakelola. Nah, itu tadi. Nah, kalau milih swakelola, kalau milih penyedia ya itu tadi. Kalau penyedia nah tinggal mau apa? Mau purchasing, mau pengadaan langsung, mau penunjukan langsung, tender, seleksi atau pengadaan dikecualikan. Oh, beli laptop. Laptop itu kan nilainya 15 juta misalnya. Oh, ini masuk di penyedia. Oh, penyedia berarti masuk mana ini? Ada di purchasing enggak? Di katalog? Oh, ada. Berarti nanti pilihannya adalah purchasing. Oh, enggak ada di katalog, Pak. Pengadaan langsung karena 15 juta. Semacam itu. Ternyata laptop itu dikumpulin ada 500 juta. Wah, begitu dikumpulkan konsolidasi nanti namanya jadi, wah ini jadi tender, Pak. Nah, itu adalah tergantung para PPK menyusun, memilih kira-kira yang mana yang paling efektif di dalam proses pemilihan penyedia ini. Nah, di sini ada urutannya kan, paling pertama adalah purchasing, tapi tidak wajib kecuali ada regulasi yang menyatakan wajib, misalnya di keputusan oleh menteri, gubernur atau bupati atau wali kota. Pilihan kedua kalau nggak ada di purchasing, pengadaan langsung kalau anggarannya di bawah 200 juta. Penunjukan langsung kalau memang masuk kriteria penunjukan langsung. Tender ketika nilai 200 juta atau untuk konsultan di atas 100 juta. Untuk seleksinya di atas 100 juta untuk jasa konsultannya. Atau ternyata nggak masuk semua itu, masuk pengadaan dikecualikan. Kita lihat tadi Perlem LKPP nomor 5 tahun 2021. Jadi ini adalah bagaimana PPK merancang pada saat menyusun perencanaan pengadaan ini. Jadi ini sudah diidentifikasi. Akhirnya Bapak Ibu, mulai dari tadi itu, dari identifikasi tadi, nama barangnya, laptop, kriterianya, penyedia atau swakelola, oh ini swakelola, ini penyedia, speknya seperti apa, butuhnya berapa, metodenya apa, sudah kita buat nih, oh ini purchasing karena ada di katalog, oh ini nggak ada di katalog, pengadaan langsung, oh ini karena nilainya di atas 200 harus tender, ya ini karena swakelola kita pilih swakelola. Jadi muncullah dalam satu lembar dokumen formulir penyusunan perencanaan pengadaan ini. Ini yang memang harus kita lakukan sebagai PPK atau yang membantu PPK di dalam menyusun perencanaan pengadaan ini. Bapak Ibu sudah ada yang buat? Mudah-mudahan sudah ada buat. Dari sini nanti kita bisa melihat Bapak Ibu prioritas. Kita bisa menggunakan prioritas apa yang masuk bottleneck, masuk leverage, masuk strategik, semacam itu. Jadi ini bisa. Oh, ini yang paling besar mana anggarannya? Nanti kita lihat di situ. Nah, setelah metode pemilihan, jangan lupa pemaketannya. Ini untuk usaha kecil,
untuk usaha non kecil, usaha besar, berdasarkan regulasi yang sudah ditentukan. Untuk konsultan konstruksi, misalnya di bawah 1M untuk usaha kecil atau koperasi. Menengah 1 sampai 2,5 M. Konsultan di atas 2,5 M untuk usaha besar. Konstruksi di bawah 15 M untuk usaha kecil, untuk koperasi. Menengahnya 15 sampai 50. Ini adalah regulasi yang memaketkan. Jadi kita bisa memaketkan. Nah, oh ini untuk usaha kecil, oh ini untuk usaha besar, ini adalah untuk kecil. Berdasarkan RKA yang sudah disahkan tadi itu. Nah, pemaketannya sekali bisa berdasarkan keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja atau kebutuhan KLPD, atau bisa juga berdasarkan volume, berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang, serta kemampuan dari pelaku usaha. Jadi memaketkan itu memang bukan sekedar paket-paket, tapi memang harus ada analisanya. Oh ini untuk usaha kecil, kita ada kewajiban 40 usaha kecil, tapi jangan sampai nanti kesannya memecah paket, nah itu juga nggak boleh. Memang kalau memang usaha kecil boleh dihasilkan. Oh ini untuk usaha kecil terkait adalah 40% yang ditargetkan kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah untuk anggaran usaha kecilnya. Nah dari tadi itu dari strategi tadi itu kita bisa memaketkan berdasarkan apa? Dikumpulkan laptop masuk sejenis, laptop PC printer masuk sejenis, kan begitu. ATK kertas, pensil, penghapus, masuk kebutuhan rutin, masuk sejenis saja. Kan begitu. Jadi kita kelompokkan, Pak. Itulah strategi pengadaannya. Hasil kelompokan tadi akan bisa mengatakan, oh ini memang untuk usaha kecil, oh ini tender, ini seleksi, begitu. Termasuk di sini adalah pemaketan berdasarkan kepentingan pemerintah dalam pengembangan usaha kecil. Kalau dari pemerintah APBN-nya, APBD-nya sudah memfokuskan usaha kecil 40%, ya itu juga menjadi pertimbangan. Kan adalah strategi di dalam pengadaannya. Nah, dalam strategi tadi ada upaya lagi adalah konsolidasi. Konsolidasi itu menggabungkan pelaksanaan pengadaan beberapa paket pengadaan sejenis dengan mempertimbangkan efisiensi penggunaan sumber dayanya, waktu tenaga kerjanya dalam melaksanakan pengadaannya, keperpihakan pada produk dalam negeri maupun penyedia dalam negeri. Secara komersial nanti akan lebih menarik. Kalau kita contoh, kita beli kertas 1 rem sama beli kertas 1 truk untuk 1 kabupaten, itu akan berbeda, Pak, menariknya. Wah, kalau 1 rem ya cuma beli 1 rem doang. Tapi begitu 1 truk, wah semangat nih pelaku usahanya. Dalam rangka konsolidasi. Nah, ketentuan konsolidasi Bapak Ibu bisa baca Kepdep 4 tahun 2021 nomor 6. Terkait dengan apa saja terkait dengan konsolidasi ini. Ini akan lebih dijelaskan lagi. Ya. Nah, konsolidasi ini nanti bisa di level PA atau KPA, bisa di level PPK atau di level UKPPJ. Tergantung siapa yang mau mulai. Ada yang di level PA, udah jadikan 1 itu pengadaan ATK-nya atau di KPA. Ada di level PPK, jadikan 1 pengadaan ATK-nya. Kan di KPA-nya nggak ada rencana konsolidasi, PPK-nya. Kenapa? Oh, ternyata kenapa PPK-nya menjadikan 1? Karena ada beberapa temuan audit bahwa kertas yang dibeli seksi A, seksi B, seksi C harganya berbeda-beda, tokonya sama. Nah itu dilakukan konsolidasi aja biar nanti harganya sama. Karena itu jadi risiko temuan. Loh, itu kok harganya 10.000 kertasnya kok di samping 12.000 padahal tokonya sama, bulannya sama lagi. Saat itu nggak ada kenaikan dolar misalnya semacam itu. Nah ini menjadi pertimbangan untuk konsolidasi. Ada juga nanti di level UKBBJ. Nah, UKBBJ ini akan melakukan konsolidasi berdasarkan regulasinya. Kira-kira ada pengadaan ATK di Dinas A, ada pengadaan ATK Dinas B. Itu mau tendernya bareng lagi, ngusulinya bareng. Ya udahlah, kita konsolidasi aja gimana. Nanti jadi items pemenangnya lebih dari 1 misalnya. Itu boleh semacam itu. Tapi itu memang nanti selain ketentuan regulasi terkait dengan konsolidasi Bapak Ibu bisa pelajari di Kepdep 4 tahun nomor 6 tahun 2021 terkait dengan konsolidasi. Jadi itu adalah upaya untuk menggabungkan beberapa paket yang dijadikan 1. Nah, Bapak Ibu juga setelah tadi barangnya, strateginya sudah pemaketannya, kapan pelaksanaannya? Di sini sudah PPK sudah
pengadaan ATK. ATK itu kan udah kebutuhan rutin. Berarti mulai Januari harus ada ATK. Kalau kan nanti nggak bisa nge-print. Oh, berarti kebutuhan ATK mulai bulan Januari. Nah, itu sudah disusun. Loh, kalau Januari berarti kan pengadaannya harus bulan Desember dong. Nah, misalnya begitu. Jadi dibuatlah jadwalnya, kapan persiapan pengadaannya, kapan persiapan pemilihannya, kapan pelaksanaan pemilihnya, kontraknya kapan barang itu kira-kira dimanfaatkan. Itu harus sudah terhitung, sudah tergambar di dalam rencana pengadaan. Walaupun namanya rencana, Pak, tapi kita sudah menghitung benar ini. Sama kayak konsultan perancang itu kan menyusun. Oh, ini butuhnya segini, ini waktunya butuhnya 2 bulan, ini nanti tenaga kerja 10, itu semacam itu. Kita harus menyusun ini. Kadang-kadang tidak. Yang penting tayang dulu, nanti urusan belakang lah. Yang penting ada anggarannya. Ada banyak semacam itu. Nah, ini yang akhirnya perencanaan kita tidak kualitas. Yang terjadi apa? Apalagi kalau di APBN masih enak nih. Revisinya berapa kali, 10 kali juga tidak masalah. Walaupun ada teguran. Tapi kalau di APBD itu lebih susah revisinya. Apalagi revisi anggaran, revisi tipe, spek, kebutuhan itu kan lebih rusak lagi. Nah, ini juga sekali lagi mari kita buat menyusun ini benar-benar biar berkualitas dan tepat guna, tepat waktu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu pada saat menyusun anggaran itu tolong dicek. Kalau pengadaan barang, apakah barang itu sudah termasuk biaya pengepakan, biaya pengiriman, biaya pemasangan, pengujian, pelatihan, atau biaya pemeliharaan. Yang sering terjadi, kita tidak pernah merancang itu barang itu. Yang penting anggarannya, begitu lihat di web, harganya 10 juta. Misalnya. Masukin di RKA-nya atau RKKL-nya. Begitu masuk 10 juta, begitu tahun 2020 udah mau dibelanja. Ternyata nggak bisa dibeli, Pak. Kenapa? Anggarannya yang di webnya 10 juta, tapi itu belum termasuk ongkos kirim. Belum termasuk pelatihan. Belum termasuk pengujian misalnya. Kalau belum termasuk instalasi. Nah, akhirnya apa? Nggak jadi lagi itu barang dibeli. Makanya ini harus Bapak Ibu tolong pada saat pengadaan barang, itu tolong dicek. Apakah harga itu sudah termasuk biaya barang, pengepakan, pengiriman, segala macam. Oh, udah masuk. Anteng nih dia kita. Kalau konstruksi, apakah nyusun konstruksi itu udah ada konsultan perencanaannya, ada pengawasnya, ada pengelola teknisnya apa enggak? Jangan-jangan belum ada. Saya sering melihat terjadi banyak teman-teman konstruksi ini tidak pas nyusun konstruksinya ternyata nggak ada konsultan perencanaannya, tidak ada biaya pengawasannya, ada juga begitu, apalagi biaya pendukungnya misalnya nggak ada. Nah, ini tolong diperhatikan pada saat menyusun anggaran-anggaran di dalam perencanaan pengadaan sehingga anggaran kita itu pekerjaan itu benar-benar tersupport dengan baik. Kalau nggak ada pendukungnya nanti nggak jalan juga, Pak. Kan gitu. Nah, data-data tadi kita masukkan sekali lagi ke dalam Excel-nya. Akhirnya muncul laptop, masuk pengadaan barang impor, usaha kecil, urutan pekerjaannya lokasinya Jakarta, pengadaan masuk kategori barang, KBLI-nya 41012 misalnya. Oh, ini masuk kategori penyedia, speknya ini, butuhnya 1, metodenya apa? Purchasing. Kapan pelaksanaannya? Oh, bulan Februari. Anggarannya 30 juta. Sumbernya dari mana? APBN. Jadi dalam satu file Excel-nya tadi muncul semacam ini. Nah, kalau di Excel-nya gini, nah, akan muncul Bapak Ibu. Nah, menterian, satkernya, programnya. Jadi kita punya PPK ini adalah pegangan nanti ditandatangani oleh PPK. Atau kalau di ini nggak ada PPK-nya pakai PPTK tanda tangan di sini. Ya, jadi kita punya rencana pengadaannya, usahanya semacam itu namanya dokumen perencanaan pengadaan. Nanti ditetapkan oleh PA atau oleh KPA-nya. Ditetapkan. Ini adalah dokumen perencanaan anggaran tahun 2020. Jadi nanti Bapak Ibu punya satu bundle dokumen perencanaan pengadaan. Kita selama ini hanya punya dokumen RKA atau RKKL satu bundle itu. Itu yang selalu lihatin, ngintip ada duitnya. Tapi PPK lupa tidak pernah membuat dokumen perencanaan pengadaan. Enggaknya di RKKL-nya atau RKAD-nya saja. Harusnya ada. Nah, ini yang saat ini banyak sekali teman-teman di PPK belum pernah menyusun dokumen perencanaan pengadaan. Mari kita susun dari mana? Mulai dari identifikasi yang sudah dibuat
sampai tadi menyusun anggarannya, bukti-buktinya, speknya tadi, dokumennya itu dikumpulkan jadi satu, dibendel satu jadi dokumen perencanaan pengadaan, ditandatangani file Excel-nya oleh PPK, ditetapkan oleh KPA, PA atau KPA. Menjadi dokumen perencanaan pengadaan. Begitu masuk bulan Januari, dokumen itu dipegang sebagai manual book-nya. Oh, Januari ini ada rencana ini. Oh, ini kemarin speknya ini. Ini kok nggak sesuai lagi. Nah, semacam itu. Nah, ini adalah namanya dokumen perencanaan. Begitu dokumen perencanaan sudah jadi, Bapak Ibu, harusnya sudah jadi, baru Bapak Ibu menyusun rencana umum pengadaan. Jadi dari daftar dokumen itulah baru nanti kita umumkan menjadi rencana umum pengadaan. Nah, ini di dalam peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 disebutkan batas maksimal paling lambat 31 Maret tahun anggaran tersebut. Jadi kalau kita mulai sekarang tanggal 31 Maret untuk terakhir mengumumkan RUP-nya. Waduh. Mundur lagi nih. Nah, padahal kami ini sedang mengumumkan RUP 2022. Kalau nanti 31, wah masih tanggal 31 Maret. Nah, enggak, kita paksa, Pak. Jadi teman-teman kami paksa maksimal bulan November harus sudah tayang RUP 2022. Yang mau tender cepat, mau tender pradipa sudah bisa berproses sehingga Januari sudah bisa berkontrak. Tapi ini adalah warning. Kenapa? Ini adalah sekali mengingatkan karena banyak sekali RUP-nya tidak diumumkan. Nah, ini apalagi sekarang menjadi salah satu indikator penilaian tata pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Jadi ini adalah 31 Maret. Tapi sekali lagi ini adalah hanya batas paling lambat. Tapi saran saya adalah semakin cepat semakin bagus untuk mengumumkan RUP-nya sehingga para pelaku usaha juga sudah siap-siap, kita juga sudah siap ketika memang untuk berproses menyusun persiapan pengadaannya. Nah, siapa saja di dalam penggunaan aplikasi Sirup ini? Ada admin PPE, ada pengguna anggaran, ada KPA untuk APBN, ada PPK dan admin RUP. Jadi aplikasi Sirup Bapak Ibu itu ya yang bekerja pertama itu ada admin PPE. Admin PPE biasanya siapa yang pegang? Bapak Ibu biasanya ada di LPSE. Tergantung dari awal ke sebab, tapi biasanya ada di LPSE. Nanti silakan hubungin admin PPE-nya. Masing-masing punya tanggung jawab. Kapan admin PPE bekerja, kapan PAK bekerja, kapan KPA bekerja, kapan PPK bekerja, kapan admin RUP bekerja. Jadi itu ada sistem yang sudah ada alurnya. Tinggal kita memanfaatkan saja. Nah, admin PPE, izin, admin PPSE. Izin, Pak Pidi. Ya, Mas? Ya? Mohon maaf, 10 menit lagi, Pak. Oh, baik. Pak. Ya, baik. Slide saya 95 lembar. Tapi nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu baca ya. Ini sekedar informasi. Jadi peran admin PPE itu dalam aplikasi adalah ngelola satkernya. Jadi LPSE, admin yang di LPSE nanti akan menambah satker, mengubah data satker, menghapus satker. Bapak Ibu kalau ada kendala, kode satkernya salah, Bapak Ibu lapor ke admin PPE-nya ada di LPSE. Mau menambah data KPA-nya, PA atau KPA-nya, ganti nama, ubah nama, ganti salah data atau berubah, pindah, Bapak Ibu lapor ke admin PPE. Jadi di situ. Nah, kalau dulu di versi tahun 2019 kalau nggak salah 2020 itu admin PPE yang upload dulu itu. Upload RUP berdasarkan ini. Tapi sekarang tidak ada lagi. Jadi hanya tidak ada lagi upload file RKAD. Kalau dulu teman-teman dari admin PPE dulu yang upload. Sekarang tidak ada lagi. Ya. Kalau di kementerian PA punya untuk menyusun konsolidasi dan mengumumkan paket konsolidasi. Terus kalau PA di APBD dia melakukan kelola data, melakukan verifikasi, mengelola PKS, mengumumkan RUP-nya, membatalkan final, merevisi, konsolidasi sampai. Nah, di sini yang menarik Bapak Ibu, PA, akun PA-nya atau PA-KPA nanti bisa menarik data dari SIPD. Jadi untuk APBD menarik SIPD. Jadi tinggal tarik saja, Pak. Nah, ini kalau di APBN harus upload, Pak.
harus ngupload melalui menggunakan aplikasi Monsaktinya. Nah, kalau PPK sama fungsinya melakukan update, mendelegasikan, menyusun RUP, membuat paket, finalisasi draft, inisiasi paket ketika ada revisi. Nah, sama fungsi admin RUP-nya. Nah, ini teman-teman APBD karena APBD. Jadi kalau admin PPE nanti yang nulis satkernya, salah nama satker misalnya, Bapak Ibu lapor ke admin PPE, ada di LPC biasanya. Kode satkernya tidak sesuai dengan kode SIPD, Bapak laporin. Nanti mereka akan ubah. Masa aktif tahunnya, ini mau 2020 kok nggak tayang, nggak bisa-bisa ya, login nggak bisa, Bapak Ibu lapor ke admin PPE. Nanti dia akan ngatur, oh dia checklist untuk tahun 2022 biar bisa. Dia masuk kategori PLU atau pengisian RUP-nya ya. Ini adalah admin PPE-nya. Nah, untuk Bapak Ibu yang sekarang menjadi kendala di RUP adalah terkait dengan kode SKPD yang terdapat di aplikasi Sirup, sebaiknya sama dengan kode SKPD yang terdapat dalam aplikasi SIPD. Jadi kodenya sama Bapak Ibu. Kalau nggak sama nanti nggak bisa mengumumkan RUP-nya, nggak bisa ngedit RUP-nya. Nah ini contoh. Nah ini adalah format kode SKPD 1010001 ini semacam. Ini kan ada kode bidang, ada. Nah ini tolong Bapak Ibu nanti disesuaikan dengan kode SIPD-nya. Jika kode ini tidak sama dengan format ini, tolong disesuaikan. Nah cara sesuainya adalah ngubahnya di SIPD-nya. Bapak Ibu ngubah, minta ke admin SIP di daerahnya untuk merubah kode akunnya biar sama dengan kode akun DRUP-nya. Nah itu sudah disepakati. Nah ini contoh mulai kode programnya 40103. Kalau 4 itu kode urusan, 401 kode bidang, 40103 kode program. Terus kegiatannya 401, 03, 203 adalah kode kegiatannya. Nanti ada kode sub kegiatannya. Ini adalah penginputan akun berdasarkan akun SIPD dan Sirup. Jadi akunnya nanti ada 22 karakter, Pak. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi sekarang di Sirup 2021 ini dia minta ada 22 akun, mulai dari kode program sampai kode akun. Ya 5.100002 ini. Ini adalah penginputan RUP 2021 dan 2022. Jadi nanti marknya itu nanti otomatis kalau sudah marknya berdasarkan SIPD, otomatis nanti ya harusnya menarik, langsung tarik data. Kalau di APBN Pak, marknya itu begitu masuk di dalam mark Monsaktinya, nanti akan tidak perlu lagi merubah. Nah ini yang terjadi karena ada beberapa kasus di APBD ada perubahan penggunaan kode akun, penggunaan SIPD dan Sirup ini. Nah ini buat PA untuk tahun 2022, begitu sudah login, Bapak Ibu tinggal di sini, klik kelola data, pilih tarik RKAD SIPD. Langsung ditarik saja. Klik tarik, nah ini nanti akan tarik. Klik tarik RKA. Nanti ada fitur, ada progresnya sampai 100%. Nah setelah tarik itu nanti otomatis akan muncul di RUP-nya. Tinggal nanti dipaketkan. Penyedia atau swakelola gitu. Nah ini jangan lupa penggunaan akunnya tadi adalah 22 digit mulai dari kode program sampai ke kode akunnya. Nah RUP tadi setelah menggunakan aplikasi akan diumumkan. Nah pengumuman itu sudah muncul nama, tipenya kalau penyedia ya, kalau swakelola nama swakelolanya, tipenya berapa, volumenya, lokasinya di mana Bapak Ibu. Kalau ngisi RUP kan itu adalah sudah diumumkan di RUP-nya. Kalau penyedia nama paketnya apa, kebutuhan produk dalam negerinya, orian, volume, lokasi, total spek, perkiraan waktu, ini juga sudah ada. Jadi Bapak Ibu kalau rencana pengadaan tinggal nge-print saja kalau memang sudah difasilitasi oleh aplikasi Sirup. Nah ini formulirnya. Jadi ini ada formulirnya Bapak Ibu, bisa di-print, ditandatangan, nanti bukti bahwa kita sudah mengumumkan RUP-nya. Walaupun di aplikasi juga sudah ada. Nah, jangan lupa, ketika sudah di RUP, Bapak Ibu masih punya untuk melakukan perubahan RUP-nya. Merubah RUP, terjadi perubahan perencanaan pengadaan dikarenakan perubahan strategi.
yang untuk mencapai targetnya atau perubahan anggaran. Jadi ketika ada perubahan strategi atau perubahan anggaran, ya Bapak Ibu melakukan revisi paketnya. Bisa paket pengadaannya, bisa yang nilainya atau cara pengadaannya atau waktu pemanfaatannya. Revisi-revisi ini bisa karena apa? Hasil review dari PPK atau hasil kaji ulang UKPBJ. Nah, ini adalah Bapak Ibu lakukan. Nah, ini Bapak Ibu yang sekarang 2021 minta tolong APBN atau APBD tolong dicek. RUP 2021 sebelum nanti tertutup Pak fiturnya 2021. Bahwa ini akan dinilai Bapak Ibu. Nilai kalau Bapak Ibu sudah mengumumkan RUP-nya 90-100%, satu KL, satu kementerian, lembaga atau pemerintah daerah nanti dihitung. Kalau nilainya nanti penuh, dia ngumumin 90-100%, nilainya 100. Ini jadi indikator penilaian Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu untuk yang 2021 yang belum diumumkan, silakan umumkan sesuai dengan DPA atau DIPA-nya masing-masing. Karena itu nanti 2021 akan dinilai tahun 2022. Jadi tolong perbaiki sirupnya sebelum sirupnya ditutup Desember besok. Karena begitu masuk Januari otomatis akan terkunci, nggak bisa diedit. Nah, saya pernah beberapa kasus teman-teman daerah melakukan nggak bisa ngedit lagi Pak. Gimana Pak? Nah, ini. Padahal ada yang masalah semacam itu. Tolong sebelum ini ditutup, tolong diperbaiki dan disesuaikan sehingga RUP-nya sudah diumumkan 100% untuk 2021. Nah, ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ini ada FAQ, nanti Bapak Ibu tinggal baca di materi. Itu yang untuk APBN dan ada yang APBD. Jadi itu banyak kendala-kendala yang selama ini, kok muncul begini habis edit, revisi ya munculnya semacam ini. Nah ini nanti Bapak Ibu bisa alurnya seperti apa bisa dibaca di sini. Kalau ada kendala-kendala. Baik, terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Tapi satu lagi ingatkan bahwa memang saat ini Bapak Ibu sirup lkpp.go.id ini memang sedang diakses seluruh para pelaku pengadaan di seluruh Indonesia, baik kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, sehingga trafiknya sangat crowded. Dan untuk APBN, kalau upload untuk 2020, upload sekali saja. Nggak usah upload lebih dari satu kali. Begitu sudah 100%, dia akan blank. Biarkan saja, nanti tunggu 1 kali 24 jam. Nanti baru akan muncul, Pak. Tapi kalau kita ngupload, upload lagi. Sampai kemarin ada teman kami itu sampai ngupload 16 kali, Pak. Akan muncul itu. PKKN-nya muncul 16 kali. Banyak banget akhirnya ngapus begitu. Nah, saran saya untuk teman-teman APBN, nguploadnya 1 kali cukup, tunggu 1 kali 24 jam. Untuk teman-teman APBD tinggal tarik menggunakan SPD di PA KPA. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi diskusi yang baik, menjadi lebih cari solusi yang terbaik. Makasih, saya kembalikan ke Pak Nasir. Baik, terima kasih Pak Billy Januardani yang telah menyampaikan materinya. Izin sebentar Pak ya, karena ini ada azan salat asar nih Pak. Sebentar Pak ya. Iya, siap.
Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi. Terima kasih kepada Bapak narasumber kita, Pak Bidi Janwardani, yang telah menyampaikan materinya ini. Kita beri aplaus Bu ya, bersama-sama buat Pak Bidi Janwardani lewat reaction. Boleh Bapak Ibu, kita beri aplaus buat Pak nih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya memang materi yang disampaikan ini sangat menarik sekali Bapak Ibu ya. Mengingat sekarang ini kan lagi anget-angetnya Bu, lagi boomingnya. Sekarang ini tengah rame-ramanya di LPSE itu lagi penginputan data sirup. Di tempat kami juga sama Pak, mungkin sama seperti dari airline juga, agak bahasa kita lemot. Maka tuh kita membagi jadwal Pak, kita membagi jadwal untuk seluruh SKPD hari apa dan jam berapa. Jadi jangan sampai terjadi penumpukan Pak. Itu tadi kata Pak Vidi tadi, kebanyakan ngeklik jadi error, ngehang itunya tuh Pak. Karena kita kebanyakan ngeklik, dia seharusnya sekali klik sudah. Itu. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat, atau ingin bertanya langsung, silakan klik tanda raise hand. Kalau sepertinya Pak, Bapak Ibu, memang untuk penginputan sirup ini agak ribet Bapak Ibu, karena kita juga tahu-tahu ya, tahu sendirilah untuk penganggaran ini, perencanaan ini, memang setiap OPD selalu membuat surat perencanaan untuk kita inputkan. Nah ini Bapak Ibu, Pak narasumber, ada pertanyaan dari Pak, sepertinya Ibu Nikmatul Husna. Pertanyaannya Pak, dana yang dianggarkan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Pekerjaannya harus dilakukan karena jasa keamanan dan cleaning service. Ini mungkin cara penganggaran mungkin Pak ya. Silakan Pak Bidi. Menjawabnya Pak Bidi. Ya, baik. Dana anggaran sesuai yang direncanakan. Nah inilah, makanya kan kita harus mulai identifikasi kebutuhan. Kita butuh apa? Kita maunya apa? Kalau memang ya dari situ kan akan kita bisa prediksi. Kan gini, pada saat menyusun anggaran itu kan pasti ada pagu awal. Pagu awal pada saat menyusun itu kan ada pagu awal yang menjadi indikator kita untuk menyusun anggaran. Dari pagu awal itulah nanti kan akan kita lakukan identifikasi berdasarkan kebutuhan. Mana kebutuhan-kebutuhan yang akan menjadi prioritas, mana yang tidak prioritas. Ketika memang anggarannya kurang, berarti kan harus kita sampaikan. Dari awal kita butuhnya apa, misalnya cleaning service. Cleaning service butuhnya 20 orang. Nah, anggaran kita cuma dikasih misalnya cuma 500 juta misalnya. Apa cukup nggak untuk setahun? Nah, di situ kan kita bisa identifikasi. Apakah nanti dari situ kita bisa membuat petanya. Kalau anggarannya juga cukup, berarti apa? Kita kurangin lagi nih jumlah orangnya. Oh ini bisa misalnya dari 20 orang jadi 15 orang. Berdasarkan apa? Kalau cleaning service kan sudah ada anggaran yang sudah di slot ya. Dia harus minimal UMP atau UMR. Nah itu kan sudah menjadi hitungan kita. Kita butuh berapa, upahnya berapa, gajinya berapa, THR-nya, BPJS-nya, tunjangan-tunjangan lainnya kan semacam itu. Itu yang harus kita identifikasi. Makanya butuhnya apa, itu yang harus kita tuangkan di dalam dokumen. Yang terjadi banyak apa yang kita inginkan tidak disetujuin anggarannya. Ya kita optimalisasi, memang anggarannya semacam itu. Yang tadi itu optimalisasi ya kalau memang harusnya 20 cleaning service, tapi karena anggarannya terbatas ya anggarannya cukup kan begitu. Semacam itu sih Bu siapa tadi itu ya. Jadi kita juga tidak boleh cleaning service itu dibayar di bawah upah di UMP. Berarti kan kita melanggar itu.
Kita tetap berarti tinggal optimalisasi, ruang lingkupnya diperluas kalau memang anggaran cuma segitu. Kurang lebih itu, Pak Nasir jawabannya. Ya. Baik, terima kasih Pak Bidi. Mungkin Ibu Nikmatul Husna sudah jelas ya bahwa memang setiap rencana kan tentunya sebelum diinputkan kita punya perencanaan. Artinya kita melihat dulu dana yang dianggarkan seperti pagu indikatif Pak ya. Iya. Nah, pagu indikatif artinya kita sesuaikan dulu. Yang penting kita inputkan dulu terlepas terlaksana atau tidak nanti. Begitu kali Pak ya. Iya, betul. Ya, kan kita kewajiban untuk merancang dengan baik dan berkualitas. Kita sudah rancang kebutuhan kita berapa berdasarkan identifikasi kebutuhan. Kalau cleaning service itu kan biasanya dihitungnya luasan lahan. Nah, begitu luasan lahan, nanti kita butuhnya berapa. Ya, ketika kita sampaikan ke pimpinan bahwa untuk luasan lahan ini berdasarkan hitungannya butuhnya 20 misalnya. Ternyata pagu indikatif setelah bagi nggak cukup ini 20, ya sudah, optimalkan. Cuma nanti akhirnya ada pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya tidak tercover karena memang minimnya anggaran. Kami pernah contoh nih security. Ada teman-teman kami itu security anggarannya sangat terbatas. Luas lahannya yang harus dijaga luas sekali. Nah, akhirnya mereka membayar tenaga security ini di BP. Kalau saya jawab tidak bisa, nggak boleh. Itu dianggap pelanggar. Yang kita optimalkan ya kita harus mengalokasikan, mencarikan anggaran atau mengoptimalkan orang-orang itu ya bekerjanya sesuai dengan ruang lingkup yang sudah disepakati. Gitu. Karena kita nggak boleh membayar cleaning service itu di bawah tenaga outsourcing itu di bawah UMP atau UMR. Gitu. Gitu Pak ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Bidi. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami sampaikan bahwa apabila Bapak Ibu ingin bertanya silakan ketik di kolom chat atau ingin bertanya langsung kepada narasumber silakan klik raise hand-nya ya. Baik, kita lanjut ke Bapak Yuliardi nih kayaknya nih. Bapak Yuliardi silakan Pak. Di-unmute Pak. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Sore Pak Yul. Yang saya ingin pertanyakan Pak, apakah dalam SIPD itu spesifikasi teknisnya ini Pak harus dibunyikan merek Pak? Apakah sebab kan kasusnya ini kalau di daerah kami ini di dalam SPD itu spesifikasinya dibunyikan merek, Pak. Jadi terkendala masalah pengadaan. Kalau kita masalah pengadaan langsung, oke, saya fan. Cuma sebenarnya nggak boleh. Kan dia harus di RUP kita nanti kalau otomatis di SPD merek, otomatis di RUP mereknya keluar. Cuma banyak kendalanya. Nanti begitu udah dibunyikan merek, ini barang yang diadakan kebanyakan nggak ketemu gitu. Sebab orang ini kan merek, habis itu seri. Kalau seri itu setahu saya kan tahun buat keluarannya Pak. Jadi kan kalau ada juga beberapa SKPD ini, bukan beberapa, seluruh SKPD dekat kami ini itu udah kami sampaikan penginputan besok jangan dibunyikan merek. Cuma orang itu berdalih memang di SIMDA-nya keuangannya nggak bisa katanya. Jadi kalau nggak bisa, kalau untuk pakai tender kami nggak berani, kami bilang kan. Kalau untuk PL kata masih ada obatnya, tapi kan itu sebenarnya nggak boleh gitu kan. Cuma bagaimana solusinya? Sebab kan kami kalau sudah kami sampaikan sama orang keuangan, alasannya itu kebutuhan dari SKPD. Cuma kan kebutuhan berarti kan orang keuangan ini kan menganggap dia peraturan menteri lebih tinggi dari peraturan Perpres seperti gitu Pak. Ya kan? Nah, jadi kan kendalanya sekarang itu. Jadi ada beberapa paket dia menyuarakan merek. Saya bilang merek jangan. Cuma spek menuju itu nggak apa-apa. Tapi kalau pas dapat pemenang, tapi pemenang itu menawarkan lebih spek pada yang merek yang ditawarkan, bagaimana solusinya? Siapa yang bayar? Kecuali dia menawarkan di bawah itu oke, tapi yang ditawarkan spek lebih bagus. Nah, itu kan akhirnya solusinya nggak tak jadi dilaksanakan.
Akhirnya kan silpa Pak, kesian SKPD. Nah, sebabnya kan katanya saya suruh kan kalian nama barang umum kan nanti baru teknisnya pelaksanaan. Nah, jadi kami kendala, apakah ada memang regulasi di Keuangan itu harus bunyikan merek, Pak? Gitu. Makasih, Pak. Baik, terima kasih. Ya. Pak Yulerdi. Baik Pak Yul, ya ini ternyata menjadi diskusi ramai terkait dengan penyebutan merek di SIPD ya Pak. Kalau di APBN tidak, ini di SPD. Jadi memang perlu nanti mungkin rame-rame bersurat ke Kemendagri terkait sirup ini. Jadi kenapa ini dilema buat teman-teman UKBBJ. UKBBJ kan jelas, ketentuan Perpres jelas, tidak boleh menyebutkan merek kecuali suku cadang atau komponen. Nah, akhirnya kan hasil review, kecuali ada di katalog mungkin lebih enak ya. Nah, ketika di luar katalog, nah ini sekali lagi, makanya sebenarnya yang teman-teman SIPD ini, kalau memang bisa di sistemnya tidak menyebutkan merek, ya harusnya kita hanya menyebutkan spesifikasi saja. Dan gitu, biar apa nanti tidak mengunci Pak. Karena kalau sudah tender, pasti ketika menyebutkan merek, pengadaan langsung pun sebenarnya tidak boleh menyebutkan merek kan, walaupun itu. Tapi kan karena pengadaan langsung tidak ada persaingan, ya sudah, akhirnya disebutkan setelah merek itu. Nah ini yang mungkin sekali lagi perlu nanti teman-teman daerah ini menyampaikan bersurat resmi UKBBJ-nya atau ini penginputan merek. Apakah penginput merek itu sebagai wajib? Karena wajib berarti kan ada regulasi yang kita tabrakkan di situ bahwa tender itu tidak boleh menyebutkan merek. Kalau spesifikasi, kalau memang di sistemnya bisa, saya juga belum tahu ya sistem SIPD-nya. Ketika bisa hanya menyebutkan spesifikasi secara detail, ya itu harusnya kita hanya menjelaskan spesifikasi saja. Sehingga nanti misalnya laptop misalnya di situ kapasitasnya 20 giga, terus RAM-nya 1 ekor 7 misalnya semacam itu akan lebih fleksibel pada saat pengadaannya. Tapi kalau sudah menyebutkan merek A, nanti kalau diadain munculnya merek B, masalah enggak? Pasti masalah kan di teman-teman itu nanti. Nah ini ya sekali lagi kalau memungkinkan tidak disebutkan merek ya tidak disebutkan merek. Hanya mungkin dikasih tanda tertentu itu, tapi saya belum tahu karena penginputan SPD saya kurang paham banget ya terkait dengan SPD-nya. Tapi harusnya, tapi ini memang menjadi diskusi yang menarik karena teman-teman akhirnya ya di UKBBJ yang agak kesulitan. Karena dari PPK-nya ini di SPD-nya sudah menyebutkan merek, di UKBB-nya nggak bisa menyebutkan merek. Ya itu tadi akhirnya sama Pak Jul akhirnya akan menjadi ribut itu kan. Nah, ribut akhirnya nggak jadi itu anggaran padahal sudah dianggarkan, akhirnya UKBBJ nggak mau tender, PPK-nya nggak bisa, akhirnya anggarannya jadi sisa, sayang juga kan begitu. Nah, ini perlu nanti berkomunikasi ke Kemendagri terkait dengan penguncutan merek ini Pak, sehingga nanti tidak mengunci menyebutkan merek pun tadi. Kenapa LKPP sekarang tidak boleh menyebutkan merek itu Pak? Karena ada salah satu pendamping terkait dengan KPPU Pak, persaingan iya betul ya, ini yang akhirnya perlu menjadi perhatian gitu. Berarti kita bersuratnya ke keuangan dulu atau langsung ke Mendagri Pak? Ke Mendagri Pak, karena kalau keuangan kan tinggal ngikutin saja iya Pak. Begitu Pak. Berarti dari ngikutin ya. Berarti dari UKBBJ daerah langsung ke Mendagri gitu, tembusan gitu Pak ya. Betul ya. Kalau di teman-teman di keuangan daerah mah saya kan tinggal ngikutin nih. Iya. Kan tinggal ngikutin. Iya. Yang buat sistem ke Mendagri ini. Ya kan begitu. Kalau teman-teman keuangan ya saya harus gimana? Ya paling opsinya adalah surat resmi. Nanti harapannya dapat, kalau kita surat resmi kan ada jawabannya Pak. Jawabannya kan menjadi sebuah fatwa. Oh ini loh dari Kemendagri ternyata penginputan merek misalnya ya itu tidak wajib, misalnya dikosongkan misalnya boleh, misalnya saya juga belum tahu ini jawaban dari Kemendagri. Itu nanti akan menjadi dasar oke. Tapi kalau sudah wajib berarti kan nanti kita nanti biar nanti LKPP sama Kemendagri berkonsinyasi nih.
di SPD sudah menyebutkan merek, LKPP nggak boleh menyebutkan merek. Nah, kan begitu ini. Harapannya sih juga semacam itu. Tapi kalau itu tidak, sekali lagi, kalau kita biarkan, ya akan begitu terus, Pak. Tapi kalau ada surat banyak, Kemendagri lama-lama pusing juga itu, Pak. Surat datang kan. Oh iya, akhirnya mau nggak mau itu menjadi kendala, jadi permasalahan di lapangan. Kadang-kadang kalau di atas itu, Pak, kalau nggak ada surat atau hanya sekedar gosip begitu, angin. Tapi kalau ada surat banyak, pasti akan dicarikan solusinya. Kan begitu. Contoh kasus PK dan PPTK yang kemarin tuh, Pak. Nah, itu kan rame, Pak. Rame. Akhirnya kan ada surat, ada yang langsung bupatinya lapor, ada ini. Akhirnya kan ada komunikasi LKPP dan Kemendagri dikuatkan dengan SE segala macam begitu. Iya, Pak. Berarti Kemendagri tembusan LKPP gitu, Pak ya? Iya. Kita tembuskan. Boleh, Pak. Biar nanti ada sama-sama merespon dengan baik kan gitu. Kalau dari kita yang lain mengirim juga clear gitu. Biar kompak minimal, Pak. Iya, minimal begitu, Pak. Jadi jangan sampai nanti gara-gara ini akhirnya banyak anggaran yang tidak terserap. Sayang sekali. Begitu, baik, Pak Bidi. Makasih. Ya. Gimana Pak Yuliardi? Terima kasih, Pak. Jadi ya kita banyak, Pak. Kalau bisa dikoordinasikan dulu ya. Koordinasikan dulu dengan Badan Keuangan daerahnya untuk masalah SIPD-nya. Intinya kalau untuk penginputan kalau bisa jangan disebutkan mereknya, Pak ya. Karena untuk menghindari untuk mengamankan kita juga, Pak, apabila nanti jadi pertanyaan di kemudian hari kan. Iya, gitu. Betul, Pak. Nanti itu perusahaan-perusahaan mobil Bapak langsung menyebutkan merek T misalnya. Iya. Nanti komplain, Pak. Itu kok merek itu semua kan begitu. Walaupun ya, itu kebutuhan keinginan kan. Iya. Kita lanjut, Pak ya. Pertanyaan dari Pak Dimas Galih nih. Yang pertama untuk langganan daya jasa yang sudah ada PLN, PDAM, telepon yang sifatnya hanya membayar tagihan bulanan saja karena tidak ada tahapan proses pemilihan penyedia lagi apa dimasukkan dalam RUP juga, Pak. Jika masuk dalam RUP, apakah tepat jika dimasukkan dalam pengadaan yang dikecualikan? Kemudian yang kedua, untuk perjalanan dinas, jika dalam satu akun diuraikan rinciannya terdiri dari perjalanan dinas seperti uang harian, hotel, transport. Nah, bagaimana best praktisnya, Pak, penginputan dalam sirup? Tuh. Mungkin sebelum Pak Bidi menjawab, saya informasikan juga sekali lagi kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan di kolom chat. Yang ingin mengajukan pertanyaan langsung dengan narasumber, silakan klik raise hand. Dan kemudian untuk daftar hadir, silakan diisi nama yang jelas untuk sertifikat kita, Bu, Bapak Ibu. Mungkin demikian, silakan Bapak Bidi untuk menjawab pertanyaan Pak Dimas kali ini. Pak Dimas, ya, untuk PLN, PDAM, telepon itu kan sifatnya tinggal membayar. Kan Bapak tidak ada kontrak kan? Pasti tidak ada lagi. PLN kan nggak ada kontrak. Kontrak itu pada saat pemasangan awal dulu. Nah, setelah itu tinggal bayar. Kalau bayar, berarti kan kita nggak perlu lagi dokumen. Yang dibutuhkan apa? Tagihan mereka. Nah, tagihan ada, masuk, bayar, udah selesai. Nah, di RUP-nya diumumkan tetap masuk penyedia, Pak. Kenapa? Karena yang melakukan adalah PLN. Kalau PDAM berarti di perusahaan air. Kalau telepon misalnya di Telkom atau misalnya di telepon yang lainnya. Bapak tinggal bayar. Jadi makanya itu masuk di dalam pengadaan dikecualikan. Jadi nanti di RUP-nya tetap masuk kategori penyedia, Pak. Masuk di situ nanti pengadaan dikecualikan. Begitu masuk di pengecualian, nanti udah nggak ada itu metode-metodenya. Tender, seleksi itu nggak ada. Langsung Bapak pilih pengadaan dikecualikan, klik, udah selesai. Nanti ngelengkapin datanya mulai Januari sampai Desember, simpan, selesai. Jadi itu. Jadi tetap harus diumumkan di rencana pengadaan. Karena itu kan ada uangnya juga. Yang melaksanakan siapa? Penyedia. Jadi harus tetap diumumkan di rencana umum pengadaan. Nah, itu tinggal bayar. Itu. Makanya itu masuk di pengadaan dikecualikan. Di sistem kita sudah difasilitasi, Pak, terkait dengan pengadaan dikecualikan. Untuk perjalanan dinas, apakah perlu
dirinci uang harian, hotel, transport, tidak perlu Pak. Kalau di kami, saya selama ini, kita lihat perjalanan dinas itu dalam rangka apa? Dalam rangka kegiatan atau berdiri sendiri. Kalau memang dalam rangka kegiatan, kita masukkan kegiatannya apa? Misalnya Pak, saya contohkan sosialisasi misalnya. Sosialisasi adanya di Bali. Nah, di situ ada kegiatannya, ada belanja bahan, ada belanja narasumber, ada perjalanan dinas, ada apa? Yang saya umumkan apa Pak? Hanya sosialisasinya saja. Judul besarnya, sosialisasi kegiatan SPSC di Bali. Nilainya 1 miliar. Tapi di dalam situ nanti ada belanja penyedia dalam swakelola, belanja bahannya. Ada jasa sewa hotelnya, full boatnya misalnya begitu. Kalau nilainya di bawah 50 juta kan cukup dengan kwitansi misalnya semacam itu. Itu masuk di situ Pak. Nah, perdinya masuk di kegiatan swakelola. Jadi tidak muncul sendiri uang harian dirinci hotelnya, tidak perlu. Jadi dibuat sederhana saja. Tidak harus sedetail itu, Pak. Yang penting dalam sebuah kegiatan itu nanti ada belanja bahannya, ada belanja bahannya masuk penyedia, untuk perdinya masuk di swakelola. Sudah situ aja. Jadi nggak usah didetailkan, Pak. Cukup belanja pengadaannya ya sudah kegiatan itu, dalam kegiatan itu. Itu yang kami lakukan, Pak, selama ini. Jadi kami nggak breakdown sedetail itu, Pak. Ya. Gimana Pak Dimas? Sudah jelas. Jadi memang tidak perlu lagi Pak ya dihitung untuk perjalanan dinasnya, dan itu sudah jelas Pak ya. Baik, selanjutnya Pak, kita langsung ke Pak Ramli nih yang sudah raise hand ini. Sepertinya sudah dari tadi nunggu ini. Pak Ramli, apa masih siap? Pak Ramli? Pak Moderator, sudah terdengar jelas? Sudah terdengar. Silakan Pak Ramli. Ya. Silakan Oh Pak. ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Fidi. Iya, ada dua kayaknya pertanyaan saya ini Pak. Saya kaitan dengan yang tadi sempat dibahas sama penanya pertama, yaitu penyebutan merek. Kalau penyebutan merek dengan menyebut merek langsung kan dilarang. Tetapi untuk langsung menunjuk spesifikasinya, apakah itu dilarang atau enggak Pak? Ketika kita menyentuhkan nomor seri dan lain-lain sebagainya, tapi mengarah ke merek itu, apakah tidak menyalahi peraturan? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Terus yang pertanyaan yang kedua, ini kan kemarin-kemarin di 2021 kita ada beberapa refocusing anggaran. Apakah setiap perubahan, baik itu refocusing maupun APBNP, ada anggaran masuk dari kementerian, itu diinput ulang dalam RUP Bapak, dan disertai dengan KAK dan RAB. Mohon petunjuknya Mas Fidi. Terima kasih. Baik. Baik Pak Ramli, langsung saja ya Pak Nasir ya. Langsung Pak, silakan Pak. Silakan Pak. Terkait dengan penyebutan merek, mereknya tidak disebutkan, tapi tipenya ada. Ya sama juga Pak. Tipe sama merek itu kan satu kelas. Jadi cuma nanti Bapak pada saat menyusun spesifikasi, walaupun kita butuhnya itu, tapi dibuat ring yang kira-kira membuat persaingan usaha itu bisa bersaing Pak. Jadi jangan sebutkan kalau merek sama tipe itu sudah mengarah ke, kan kita tidak boleh mengarah ke merek atau tipe tertentu. Jadi merek sama tipenya kita hilangkan, tapi ringnya Pak. Contoh saya pernah, makanya untuk nyusun spesifikasi itu bukan pekerjaan yang gampang. Makanya saya pernah menyusun spesifikasi misalnya genset. Genset itu kami survei dulu. Kami identifikasi dulu saya butuh genset apa. Oh, genset yang beratnya cuma 200 kilo misalnya. Kapasitasnya 5 horsepower misalnya begitu. Kami identifikasi itu. Setelah itu kita survei Pak. Kita cek dengan tipikal ini ada berapa pelaku usaha yang bisa masuk. Kita cari itu beberapa tipe merek genset, kumpulkan. Kita bandingkan spesifikasinya. Nah, di antara merek-merek yang ini, yang kira-kira sebanding yang mana? Nah, kita buat ringnya di situ, Pak. Makanya tetap tidak boleh menyebutkan tipenya, Pak. Tapi tipe yang lainnya, yang syarat-syarat umumnya boleh.
Misalnya IKOR 7. Tapi kalau disebutkan tipe A, kalau udah tipe A itu hanya punya satu, Pak. Itu yang nggak boleh, Pak Ramli, ya. Kecuali Siap. suku cadang. Kalau suku cadang boleh, Pak. Langsung menyebutkan mereknya, merek B. Kenapa? Itu suku cadang. Kan begitu. Siap. Nah, yang kedua terkait dengan akibat refocusing, apakah perlu kami mengupdate RUP-nya? Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mohon begitu ada refocusing baik APBN atau APBD, tolong disesuaikan. Karena banyak sekali RUP ini yang sekarang tayang ternyata sudah tidak update lagi dengan RKKL atau RKAD-nya yang baru. Yang kenapa? Akhirnya penyedia ini kok ada pakai tender, tapi kok nggak di tender-tender? Ini kan diawasi nih pelaku usaha ini. Ini di Satker A atau di OPDB, ini kok ada pakai tender, tapi kok nggak ada tender-tender ini? Ada apa ini? Nah, itu yang perlu ini. Tolong direvisi. Makanya ini yang menjadi penilaian LKPP, menjadi penilaian RB-nya. Pengadaan barang jasa adalah itu tadi. RUP-nya tender, tapi nggak ada tendernya. Akhirnya penilaian 0, Pak. Coba teman-teman di UKBPJ, nilainya 0 itu. Pengadaan tender atau seleksi yang dilakukan 100%. Kenapa? RUP-nya ada, tendernya nggak ada. Untuk itulah makanya begitu ada revisi, lakukan revisinya. Untuk revisinya Bapak Ibu tidak perlu, kalau APBN tidak perlu ngupload lagi. Langsung revisinya manual. Tidak perlu ngupload lagi, revisinya manual. Mana yang direvisi? Kalau apes-apesnya direvisi semuanya, berarti harus manual semuanya, Pak. Nggak bisa ngupload. Karena sudah ada paket-paket yang sudah terintegrasi. Begitu Pak Ramli. Terima kasih Mas Fidi, luar biasa. Ya. Ada tambahan Pak Bona, silakan. Ada lagi? Jelas Pak ya? Jelas Pak. Kasih. Pak Ramli ya. Makasih Mas. Ya Pak. Baik Pak, kita ke chat dulu Pak. Kita Pak Dedi Mulyadi. Ini ada pertanyaan dari Pak Dedi Mulyadi. Apakah ada link resmi dokumen perencanaan pengadaan atau format baku Pak? Mohon pencerahannya Pak. Ya. Silakan Pak Bidi. Dulu ada di Capdep, saya lupa nomor berapa, jadi dibuat Pak, terkait dengan tata cara perencanaan pengadaan, tapi itu yang regulasi yang lama. Yang kedua, teman-teman bisa lihat di Capdep 4 nomor 6 tahun 2021 terkait dengan konsolidasi. Di situ ada tata cara identifikasinya, identifikasi kebutuhan. Nah, tabel-tabel ini ada di saya lupa ada nomor berapa. Itu tahun 2018. Itu yang nomor berapa saya lupa itu. Itu ada formulirnya, Pak. Ada Pak. Ada formulir. Itu yang saya ambil adalah berdasarkan formulir itu, Pak. Nanti kalau ada file-filenya, kalau nggak salah Cak Mustafa waktu ngajar sirup juga sudah memberikan contoh-contoh identifikasi kebutuhan, tabel-tabelnya. Nanti coba saya siapkan nanti Excel-nya nanti bisa dipakai teman-teman, mungkin bisa bermanfaat di grup ya. Baik, Pak. Yeah. Di keputusan Deputi 2 Bang Fitri nomor 10 tahun 2019. Iya, itu Pak Mustafa hafal itu sampai lupa saya gitu. Siap. Itu dipakai, Pak. Ya, kita tetap pakai di dalam itu sebenarnya untuk mempermudahkan saja. Karena selama ini kita nggak pernah pegang perencanaan pengadaan. Kita tidak pernah menyusun perencanaan pengadaan dengan baik. Yang penting ada RKKL-nya atau RKAD-nya aja sudah selesai urusannya. Jalan itu jalan tanpa ada perencanaan yang matang. Makanya diperlulah namanya dokumen perencanaan pengadaan. Jadi ini ada PPK, PA atau KPA yang merangkap PPK atau PPK yang dibantu oleh PPTK misalnya. Mulai sekarang harus susun dokumen perencanaan pengadaan. Mulai dari identifikasi kebutuhan kita kumpulkan datanya, KK-nya, spek yang diusulkan awal mana. Harapannya apa? Suatu saat nanti para PPK ini sudah punya bundle. Satu bundle dokumen perencanaan pengadaan, bundle dokumen persiapan pengadaan. Satu dokumen perencanaan pengadaan, satu dokumen perencanaan pengadaan, dokumen satu persiapan pengadaan, isinya spek HPS rancangan kontrak.
terus sama kertas kerjanya, ada satu bundle dokumen persiapan pemilihan yang akan dikumpulkan oleh Pokjanya, ada dokumen pemilihan yang akan dibuatkan oleh Pokjanya, nanti ada satu dokumen kontraknya, dan satu dokumen serah terimanya. Jadi seperti yang saya siklus tadi, mulai dari perencanaan sampai ke serah terima itu jadi satu. PPK itu sudah punya dokumen semuanya. Jadi saat ini ketika ada masalah hukum, masalah administrasi, kita sudah punya dokumennya. Kita ini tender-tender ini kan punya waktunya sampai 10 tahun diotak-atik, dipanggil sana sini. Nah, dokumen ini yang bisa menguatkan para KPA, para PPK untuk menghadapi permasalahan-permasalahan hukum begitu berdasarkan administrasi dokumen. Karena apa? Para aparat hukum, APIP itu nanyanya dokumennya mana? Bukan katanya dokumennya mana? Ini loh dokumennya apa? Ketika teman-teman auditor, kamu sudah bikin dokumen perencanaan pengadaan belum? Belum. Nah, ini kan menjadi masalah. Nah, ini mungkin teman-teman APIP ini nanti ngajak teman-teman para PPK menyusun dokumen perencanaan pengadaan. Jadi satu bundle sudah ada dirancang. Itu ya memang effortnya agak luar biasa. Cuma maksud saya kalau kita nggak mulai kapan lagi? Ini saya selalu menyampaikan ke teman-teman PPK, terutama PPK ini. Karena apa? Itu dokumen itu sebagai pegangan kita nanti ke depannya. Kita punya 10 tahun ini masa tenggangnya ini kan begitu. Gitu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Bini. Untuk selanjutnya sebelum ke Pak Bona, kita ke Ibu Desi Oktavia ini ya. Ini pertanyaan Pak, untuk pengadaan yang dikecualikan apa juga dimasukkan dalam RUP Pak? Waduh, ya. Ini Pak benar-benar nih Pak. Ya, Bu Desi. Ya, semua pengadaan itu termasuk kan teman-teman di APBD itu kan ada MCK KPK ya. Itu semua pengadaan. Itu sebenarnya pengadaan kalau teman-teman LKPB menyatakan belanja pengadaan itu adalah semua belanja kecuali belanja gaji dan tunjangan. Jadi pengadaan ini kan pengadaan dikecualikan kan metodenya, metode pemilihannya. Nah, nanti tetap jadi Bu Desi tetap diumumkan. Coba tadi itu bensin, terus bayar listrik tetap diumumkan. Itu nanti pengadaan dikecualikan, ngikutin pasarnya yang di pasaran begitu. Jadi tetap ya Bu. Nah, LKPP sudah memfasilitasi di fiturnya, contoh belanja langganan listrik 1 tahun 1 miliar misalnya. Udah ditulis nanti pengadaan dikecualikan. Sudah. Saya simpan ke rencananya Januari sampai ke Desember misalnya begitu. Ya. Waduh Pak, ini materinya diskusinya. Jadi semuanya diumumkan. Jadi teman-teman ini seluruh anggaran rencana umum pengadaan itu diumumkan kecuali belanja gaji dan tunjangan. Seperti yang di dalam slide tadi awal kan, yang terasosiasi dengan belanja pengadaan dan barang jasa. Nah, tadi itu kalau BTT kalau posisinya di Bapeda di bagian keuangan itu kan masih utuh uangnya. Tapi kalau utuh itu nggak diumumkan. Tapi kalau nanti itu sudah dialokasikan pengadaan barang atau jasa, itu baru nanti diumumkan RUP-nya. Tapi kalau masih utuh uangnya sebagai cadangan, karena belanja tidak tentu itu kan belum tahu kapan masalahnya muncul. Nah, itu masih utuh, nggak diumumkan. Tapi begitu, oh ini nanti ada pengadaan karena COVID misalnya, pandemi, ini dikeluarkan BTT-nya menjadi pengadaan alat kesehatan atau regen misalnya. Itu begitu pengadaan regen itu diumumkan. Gitu, Pak. Oh, gitu. Pak Desi ya. Ibu Desi, sudah jelas Bu Desi ya. Memang diskusi hari ini memang alhamdulillah banyak benar Pak pertanyaan-pertanyaan dari peserta ini. Tapi Izin, kita Pak. ini mengingat waktunya agak ini. Kita tanya dulu dengan Pak Musul, gimana Pak? Bu Kris? Izin Pak. Karena waktu nih Pak, masih ada satu penanya nih Pak Bonang Ari Tonang, bisa diberikan kesempatan. Memang luar biasa nih diskusi RUP pada sore hari ini. Cukup ramai Pak ya. Iya, mungkin ada Pak Bonang Ari Tetap Tonang. bulat. Ya Pak, kami silakan Pak Bona Aritonang. Standby Pak. Gimana Pak?
Oh, mungkin belum siap mungkin Pak. Kita lanjut dulu Pak dengan Ibu Aas Masriah. Ya. Mohon sharing bagaimana kalau PPK sudah membuat RUP di bulan Desember 2021. Di awal Januari sudah ada transaksi e-purchasing. Kemudian ada penggantian PPK. Apakah PPK yang baru membuat kembali RUP-nya atau tetap lanjut? Identitasnya bagaimana Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk RUP sebenarnya begini, PPK ketika ganti sebenarnya di sirup itu ada fasilitas Pak. Bapak Bu Masriah itu ada fasilitas untuk merubah pendelegasian. Nah, yang ngumumin kan PA atau KPA-nya. Nah, nanti begitu PPK-nya ganti, paket yang ada di kan anggaran kan punya PA atau KPA kan. PPK kan hanya melaksanakan pekerjaan saja, memaketkannya saja. Begitu PPK-nya ganti, nanti delegasikan ke PPK baru. Maka paket-paket yang sudah dibuat di KPA tadi, yang sudah disetujuin KPA akan muncul di PPK barunya tadi. Jadi nggak perlu bikin RUP lagi. Gitu. Begitu Bu Masriah. Jadi nggak perlu bikin. Jadi lanjut. Nah, nanti lanjut saja kan gitu. Nah, paket-paket yang sudah dibuat oleh PPK yang lama, nanti begitu sudah diganti, otomatis nanti yang di PPK yang lama hilang, akan muncul di PPK baru, begitu. Begitu ya, Pak Nasir, Bu Masriah. Terima kasih Bapak Bidi. Mungkin sudah jelas Bu Masriah ya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon maaf, terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu, para peserta yang sudah banyak mengajukan pertanyaan, baik di chat dan juga di raise hand. Tapi mengingat waktu yang tidak memungkinkan Bapak Ibu ya, diskusi hari ini memang sangat menarik sekali ini. Benar-benar sangat menarik, sehingga memang banyak pertanyaan. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari pertanyaan Bapak Ibu tidak bisa kami bacakan, tidak bisa kami sampaikan kepada Pak narasumber. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya kita serahkan dulu dengan Pak Muklis ini. Gimana Pak? Silakan Pak. Siap. Mungkin ada Pak Muji yang sudah bergabung. Nanti dilanjutkan dengan closing statement dari Mas Vidi, Pak Nasir. Gitu Pak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, mengingat guru besar kita Pak Muji sudah hadir pada webinar kali ini, kita mohon beliau untuk menyampaikan tambahan atau masukannya Pak. Kepada Pak Muji kami silakan Pak. Terima kasih Pak Nasir sebagai moderator. Saya ralat kalau guru besar Pak Mustafa lah. Belum tentu jadi guru kecil Paknya. Diwalak-walik. Hari ini saya salut luar biasa. Peserta tadi saya lihat tercatat 450 peserta, walaupun terakhir tinggal 250, luar biasa ini karena Pak Widin, guru besar kita juga ini. Malu saya. Ini yang perlu kita klarifikasi mengenai merek ya. Apakah merek itu dalam ketentuan SIPD harus menyebut? Saya pikir ini hanya faktor kebiasaan kita saja yang perlu kita koreksi. Apakah dalam aturan SIPD merek itu harus menyebut? Ketika tidak menyebut ya pemerintah kita menyebut merek, jangan hanya menyebut volume dan tipe saja. Seperti ini, APBN pun juga tidak menyebut merek, tapi teman-teman di APBN pun kadang sering keliru-keliru juga. Itu yang perlu kita pastikan. Berikutnya, tadi saya menggarisbawahi sepakat dengan Pak Widi, semua harus dimasukkan dalam RUP kecuali gaji dan tunjangan. Jadi kegiatan ini bermanfaat sekali, dan ini akan membantu teman-teman dalam mensukseskan tahun 2022. Saya ucapkan pada Pak Widi yang senantiasa sudah berkali-kali hadir dalam forum kita ya, sebagai guru besar di samping Pak Mustafa. Saya ucapkan terima kasih Pak Widi, sehat selalu. Kepada Pak Mulis, Pak Nasir, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kegiatan hari ini kita bermanfaat. Wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana Pak Muklis? Kita langsung closing statement. Siap, silakan Pak Nasir. Buat Pak narasumber kita, Pak Pidi, silakan Pak, closing statementnya Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas respon baiknya sehingga diskusinya menarik. Yang pertama adalah bahwa rencana umum pengadaan itu adalah awal langkah kita ke depan. Mau langkah ke kanan, langkah ke kanan atau langkah ke kiri itu adalah awal menjadi yang perlu kita siapkan untuk 2022. Mari kita susun perencanaan pengadaan ini yang baik dan berkualitas seperti yang sudah saya tampilkan tadi. Mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan teman-teman membuat formulirnya. Formulirnya itu sekarang sudah, nanti Cak Mustafa juga punya formulirnya yang bisa di-share. Nanti saya juga akan share di grup sehingga nanti bisa dimanfaatkan teman-teman pada saat menyusun perencanaan pengadaan. Sehingga kita sudah punya panduan, sudah punya manual book untuk tahun 2022 sehingga mengurangi langkah kita yang salah langkah kita, sehingga kita sudah mempunyai perencanaan yang baik dan berkualitas. Yang kedua, untuk seluruh RUP, seluruh belanja pengadaan itu diumumkan kecuali belanja gaji dan tunjangan. LKPP itu sudah menilai bahwa yang dihitung adalah hanya belanja pengadaan. Belanja gaji 51 itu tidak ada. Jadi yang dinilai adalah belanja pengadaan barang dan jasa. Sehingga ini menjadi faktor Bapak Ibu untuk melakukan menginput RUP-nya di luar gaji dan tunjangan, semuanya tanpa terkecuali. Karena itu nanti akan menjadi indikator Bapak Ibu dinilai kementerian, lembaga atau pemerintah daerahnya kinerjanya tata kelola pengadaannya baik atau kurang. Terus terang di 2021 ini hampir seluruh kementerian lembaga itu nilainya kurang. Yang cukup itu baru 3 atau 4. Jadi semuanya kurang. Mari kita perbaiki RUP kita 2021 biar nanti 2022 bisa mendapat penilaian tata kelola PBJ yang baik. Karena syaratnya harus minimal baik. Nah, untuk itu mari kita perbaiki RUP kita 2021 dan kita susun 2022 mulai dari identifikasi pengadaan sampai perencanaan pengadaan yang baik dan berkualitas. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan menjadi diskusi yang menarik untuk kedepannya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Moderator, Pak Nasir. Baik, terima kasih buat Pak Bidi. Pak Muklis mungkin mau nambah? Cukup. Atau Cak Mus? Cukup luar biasa nih, Mas Bidi. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya untuk bergabung di dalam Zoom meeting pada hari ini. Sebelum kita tutup, saya mengingatkan juga kepada Bapak Ibu yang untuk mengikuti webinar nanti pada hari Kamis tanggal 4 November, kita akan membahas materi tentang penyesuaian harga atau eskalasi harga yang akan disampaikan oleh narasumber kita Pak Triyoto Utomo. Baik Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata yang membuat Bapak Ibu tersinggung, atau kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah, saya mohon ampun. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan pantun dulu Pak. Karena dibuka dengan pantun, ditutup dengan pantun. Jalan-jalan ke kota Balikpapan, mampir ke toko, membeli sepatu. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Kami serahkan Pak. Kayaknya harus belajar. Kayaknya